Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Seri renungan kita sekarang adalah kedahsyatan kasih-Nya. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau yang begitu luar biasa, begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami saat ini Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan menerimaku apa adanya. Renungan hari ini diambil dari Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yuk, kita simak kisah tentang Zakheus berikut ini. Di kota itu, ada seorang kepala pemungut cukai. Ia sangat kaya, selalu mengenakan pakaian yang bagus-bagus, kalung, cincin, dan sebagainya. Tetapi, banyak sekali orang tidak suka padanya, karena ia memungut pajak dari bangsanya. Lalu ia menyerahkannya kepada penguasa Roma yang menjajah mereka. Badan Zakheus pendek sehingga orang sering mengejeknya. Ketika Yesus datang ke Yeriko, ia sedang berada di rumah cukai. Zakheus pernah mendengar orang berbicara tentang Yesus, tetapi ia belum pernah sama sekali melihat orangnya. Ia mendengar suara riuh yang menyebut-nyebut nama Yesus, Guru dari Nazaret. Yesus Guru dari Nazaret ini sangat terkenal. Aku sering mendengar orang-orang menyebut namanya. Katanya ia seorang guru yang hebat. Sekarang ia datang ke sini. Aku sangat ingin melihat dia. Aku ingin tahu seperti apa orang itu. Permisi. Beri saya jalan. Saya ingin melihat Yesus. Orang-orang ini tidak mau memberi aku jalan. Rombongan Yesus akan terus melewati jalan ini. Di ujung jalan ini ada pohon ara yang cabangnya melintang di atas jalan. Aku akan memanjat pohon itu supaya aku dapat melihat Yesus dari atas pohon. Aku hanya mau melihat Dia. Aku akan senang sekali kalau sudah dapat melihat guru yang sangat terkenal itu. Zakheus pun berlari mendahului rombongan Yesus. Jalan kota Yeriko dipenuhi orang-orang yang mengikuti Yesus. Zakheus berlari ke sebelah kanan jalan, menyelinap di antara orang-orang banyak, lalu berlari kencang sampai ke bawah pohon ara itu. Zakheus segera melepaskan kasutnya, lalu memanjat pohon ara itu. Lalu ia duduk di atas dahan yang melintang di atas jalan. Ia melihat Yesus dari jauh. Makin lama, makin mendekat. Dan ia dapat menduga bahwa orang yang di tengah-tengah orang banyak itu adalah Yesus. Mata Zakheus tidak lepas memandanginya. Pastilah orang itu Yesus, Guru dari Nazaret. Tinggi, tidak pendek seperti aku. Rambutnya panjang, berkumis dan berewok. Wajahnya tampan, dan tampak sangat berwibawa. Hei, bukankah itu Zakheus? Benar, itu Zakheus. Pemungut cukai itu duduk di cabang pohon. Pasti ia ingin melihat Yesus, tetapi tidak bisa karena badannya pendek. Zakheus, turunlah. Malam ini aku mau menginap di rumahmu. Hah? Menginap di rumahku, Guru? Iya, aku dan murid-muridku mau menginap di rumahmu. Boleh? Boleh, Guru, boleh. Aku senang sekali Guru mau menginap di rumahku. Mari, Guru, mari. Mari, saudara-saudara. Mari Guru, mari. Mari saudara-saudara, mari. Silakan masuk. Ayo silakan masuk. Baik, Zakheus. Ayo, kita masuk. Kalian,
Sediakan perjamuan untuk tamu-tamuku. Ayo. Baik Tuan, kami akan mempersiapkan perjamuan besar untuk para tamu. Kalian juga panggil teman-temanku ya. Kalian datangi rumah mereka. Katakan kepada mereka supaya datang ke sini, ke rumahku. Kita makan bersama dengan Yesus dari Nazaret, guru yang terkenal itu. Baik Tuan, kami akan panggil teman-teman Tuan. Masa Yesus menginap di rumah Zakeus? Iya, Yesus kan guru, orang suci, orang yang dekat dengan Allah. Tidak pantas ia datang dan menginap di rumah Zakeus, pemungut cukai, orang berdosa. Orang berdosa itu harus dijauhi. Harusnya guru tidak boleh datang ke rumah Zakeus. Nanti ia dikira sama dengan orang berdosa. Tuhan, aku senang sekali Tuhan datang ke rumahku. Lihatlah Tuhan, setengah dari harta milikku akan aku gunakan untuk membantu orang-orang miskin. Kalau ada orang yang aku peras uangnya, aku akan mengembalikan kepadanya 4 kali lipat dari uang yang sudah aku peras itu. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini. Keselamatan untuk Zakeus dan seluruh anggota keluarganya. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Aku datang untuk mencari orang-orang berdosa, dan aku senang sekali melihat orang berdosa mau bertobat. Adik-adik, kita semua pasti pernah berbuat kesalahan dan mengacau, baik dulu, bahkan mungkin juga sekarang. Saat berbuat demikian, mungkin kita akan merasa menjadi kurang layak untuk dikasihi. Kita merasa orang lain menghakimi kesalahan kita. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, Ia tidak memilih orang-orang yang terpandai atau yang paling populer di sekolah. Ia juga tidak mencari orang-orang dengan pekerjaan yang hebat, dengan rumah bagus dan punya banyak uang. Bahkan ia tidak mencari orang-orang yang tidak pernah membuat kesalahan sebelumnya. Sebaliknya ia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Kasih Tuhan pada kita tidak pernah berubah adik-adik. Bahkan di hari-hari terburuk saat kita mengacaukan banyak hal, Dia tetap mengasihi kita dan Dia sanggup mengubah kita menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengasihi dan menerimaku apa adanya. Aku percaya kasih-Mu akan menyempurnakan dan mengubahku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati.